Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Pak Malik pada pelajaran fikih. Baik, kali ini sebelum kita mulai, kita bacakan suratul Fatihah dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalian buka pelajaran 4 jual beli Islami ya. Ya, pelajaran 4 halaman 45 tuh. Memilih barang yang akan dibeli adalah hak pembeli. Hukum asal jual beli adalah mubah. Mubah artinya boleh ya. Tidak diharamkan. Kegiatan jual beli merupakan salah satu hubungan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, transaksi jual beli akan sah apabila memiliki rukun dan syaratnya. Di antara rukunnya seperti penjual, pembeli, ada barang yang dijual, ijab qabul, dan ridho kedua pihak. Dengan tujuan mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, pembeli diberi hak untuk memilih barang-barang yang akan dibeli. Hak tersebut disebut dengan khiyar. Ya, nanti kita pelajari apa itu khiyar. Lanjut di halaman 47. Anak-anak sekalian buka. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan saling membantu antara manusia satu dengan yang lainnya. Contohnya, ketika membutuhkan sesuatu, kita tidak dapat memenuhinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, kita dapat membelinya dari orang lain. Dalam melakukan jual beli, manusia tidak boleh berbuat sekehendak hatinya, melainkan harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Baik, jual beli merupakan salah satu contoh hubungan antar manusia yang sering kita lihat setiap hari, yaitu di pasar. Ya, setiap hari dipenuhi para pedagang yang menjual dagangannya. Sementara itu masyarakat datang berbondong-bondong ke pasar untuk membeli barang-barang yang dibutuhkannya. Melalui jual beli seperti ini, orang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Lanjut di halaman 48. Anakku buka. A. Pengertian jual beli. Ya, apa itu jual beli? Jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta benda lain yang bermanfaat dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan penggantinya melalui cara-cara yang dibolehkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Jual beli yang dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli. Uang yang dibayarkan pembeli menjadi milik penjual sebagai ganti harga barang yang diberikan kepada pembeli. Transaksi jual beli dapat terjadi di toko buku, di warung makan, di pasar, di tempat-tempat penjualan lainnya. Ya, kalau sekarang banyak ada mall-mall ya, banyak plaza-plaza ya seperti itu. Hikmah disyariatkannya jual beli ialah seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan sesuatu yang ada di tangan saudaranya dengan cara yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, baik, kita sampai lanjut di bagian B, rukun jual beli. Apa itu rukun jual beli? Ya. Agar dapat terlaksana jual beli dengan sah, ada 5 rukun yang harus terpenuhi, yaitu penjual, pembeli, ada barang yang dijual, bahasa akad, dan kerelaan kedua belah pihak. Ya. Apa itu penjual? Ya, penjual harus memiliki barang yang dijual atau mendapatkan izin untuk menjual barang dan berakal sehat. 2. Si pembeli. Pembeli disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang gila atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. 3. Ada barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan barang yang diperbolehkan dijual, bersih, dapat diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Ya, 4. Bahasa akad. Ya, bahasa akad adalah ijab, penyerahan, dan kabul, penerimaan. Ijab adalah ucapan dari pedagang bahwa ia bermaksud menjual barangnya dengan harga tertentu. Kabul adalah pernyataan dari pembeli bahwa ia setuju untuk membeli barang tersebut dengan harga yang disepakati. Seperti contoh, pembeli berkata, "Juallah barang ini kepadaku." Kemudian penjual berkata, "Aku jual barang ini darimu." Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata, "Aku beli barang ini kepadamu." Kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli. Ya. 5. Kerelaan kedua belah pihaknya. Ya, antara si penjual dan pembeli itu ada keikhlasan, kerelaan. Ya, kerelaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak. Ya. Misalnya dia tidak rela dengan barang yang dijual itu jelek, atau dengan si pembeli juga, atau si penjual juga dengan harga yang mahal. Ya, pokoknya harus kerelaan, ya, harus keikhlasan si penjual dan pembeli. Baik anak-anak sekalian, sampai situ dulu. Nanti kita lanjut pembahasan jual beli Islami, yaitu syarat-syarat sah jual beli. Ya, tadi kita sudah tahu rukunnya. Nanti kalau yang anak-anakku yang nggak paham, insya Allah kita akan adakan tanya jawab. Oke anak-anak sekalian, sampai situ. Pak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.